Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Afarani Mulia, NIM 3518075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dan observasi saya mata kuliah terapi keluarga kelas B. Di dalam materi ini saya mengambil 3 keluarga. Yang pertama yaitu keluarga Bapak G, yang kedua keluarga Bapak Z, yang ketiga yaitu keluarga Bapak S, di mana ketiga-tiganya itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjabarkan permasalahan pertama, yaitu dari permasalahan keluarga Bapak G. Ya, di sini saya akan menjabarkan permasalahan pertama, yaitu yang dialami oleh keluarga Bapak G. Bapak G sendiri merupakan kepala keluarga. Ibu R bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bapak G dan Ibu R memiliki 4 orang anak. Yang pertama yaitu F, yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Yang kedua yaitu N, yang masih duduk di bangku kelas 10 SMA. Yang ketiga yaitu B, yang masih duduk di bangku kelas 4 SD. Dan yang keempat yaitu S, yang masih balita berusia 2 tahun. Hubungan keluarga antara Bapak G dan Ibu R dan juga anak-anaknya sangat baik. Tetapi permasalahan yang dihadapi yaitu masalah ekonomi, yang dimana pada masa pandemi saat ini perekonomian mereka, terutama Bapak G selaku kepala keluarga, sangat menurun. Keberfungsian keluarga di dalam keluarga Bapak G di dalam keluarganya bekerja sebagai pedagang di salah satu kantin sekolah yang berada di sekolahan yang dekat dengan rumahnya. Dan Ibu R bekerja sebagai ibu rumah tangga. Di dalam keluarga Bapak G dan Ibu R menggunakan sistem keluarga terbuka, karena di dalam keluarga Bapak G dan Ibu R menerapkan prinsip di mana satu keluarga adalah satu jiwa, di mana satu keluarga memiliki permasalahan, maka satu keluarga juga yang bisa menyelesaikan masalahnya. Dalam keluarga Bapak G dan Ibu R, permasalahan itu dapat diketahui oleh keluarganya, makanya menggunakan sistem keluarga dalam sistem terbuka. Bapak G merupakan tulang punggung keluarganya. Sebelum masa pandemi, perekonomian Bapak G sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di keluarganya. Tetapi ketika adanya pandemi dan sekolah pun ditutup, maka kebutuhan ekonomi Bapak G menurun. Selain itu, kesehatan Bapak G saat ini juga menurun, dikarenakan pada setahun ini Bapak G mengalami sakit stroke ringan, yang dimana Ibu R sangat bingung untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya Ibu R pun membuka usaha kecil-kecilan di rumahnya, yaitu membuka usaha sembako, yang dimana menurut Ibu R itu juga bisa membantu perekonomian keluarganya. Di lain sisi, setelah berjalannya waktu, Bapak G juga keadaannya sedikit membaik, dan sekarang pun juga sudah bisa untuk berjalan dan juga sudah bisa naik sepeda motor. Keluarga yang kedua yaitu keluarga Bapak Z dan Ibu Z. Bapak Z sendiri selaku kepala keluarga dan Ibu Z selaku ibu rumah tangga memiliki 1 orang anak yang berinisial H, yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Relasi dalam keluarga Bapak Z dan Ibu Z sangat baik. Mereka juga menerapkan prinsip sama seperti Bapak G dan Ibu R, di mana satu keluarga memiliki satu keluarga yaitu satu jiwa. Satu anggota keluarga punya masalah, maka satu keluarga pun yang dapat menyelesaikan masalahnya. Di sini Bapak Z dan Ibu Z, Bapak Z di dalam keluarganya bekerja sebagai salah satu karyawan di perusahaan Daihatsu, dan Ibu Z dulunya bekerja sebagai perawat, tetapi karena sekarang sudah memiliki anak, maka Ibu Z keluar dari pekerjaannya dan hanya menjadi ibu rumah tangga dan berjualan baju. Masalah yang dihadapi oleh keluarga Bapak Z dan Ibu Z, Bapak Z merupakan anak terakhir di dalam keluarganya, dan Ibu Z juga anak terakhir yang berada di dalam keluarganya. Jadi konflik yang dihadapi adalah penempatan rumah, yang dimana Bapak Z yang mendapatkan warisan untuk menempati rumah orang tuanya, begitu pula dengan Ibu Z yang mendapat jatah warisan untuk menempati rumah orang tuanya. Tetapi karena salah satu dari kakak ipar dari keluarga Bapak Z yang masih tinggal di dalam rumah orang tuanya, dan juga ada ayah dari Bapak Z,
yang masih menempati rumah tersebut, maka Ibu Z dan Bapak Z menempati rumah Ibu Z yang dimana orang tua Ibu Z yang sudah lama meninggal. Dan ayah dari Bapak Z meminta agar Bapak Z dan Ibu Z untuk menempati rumah tersebut. Tetapi selama Ibu Z bertinggal di rumah Bapak Z dan bersama dengan ayah Bapak Z, Ibu Z merasa tidak nyaman karena kan Ibu Z selalu disuruh-suruh dan juga selalu merasa seperti bahwa dirinya adalah babu di dalam rumah Bapak Z. Makanya Ibu Z memilih untuk bertempat tinggal yang sendiri dan berjauhan dari keluarga Bapak Z. Yang ketiga yaitu keluarga Bapak S dan Ibu R, di mana Bapak S adalah selaku kepala keluarga, Ibu R yaitu ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Yang pertama yaitu A yang masih duduk di bangku kelas 9, yang pertama yaitu I yang masih duduk di bangku kelas 5, yang terakhir yaitu B yang masih duduk di bangku kelas TK. Di sini konfliknya yaitu si Bapak S yang memiliki sifat keras dan tegas, yang harus sering mendapat sindiran dari istrinya mengenai pendapatan ekonomi dikarenakan sang istri kala itu lelah dengan keadaan, tetapi Ibu R tidak sering melakukan hal itu. Semua itu Ibu R lakukan di saat Ibu R merasa lelah, dan anak yang terakhir selalu merengek meminta uang buat membeli jajan. Dari ketiga permasalahan itu, terapi dan solusi yang dapat dilakukan oleh keluarga. Di sini saya akan menerangkan terapi yang pertama yaitu terapi dari keluarga Bapak G dan Ibu R. Penyelesaian masalahnya yaitu menggunakan terapi family system terapi. Dikarenakan hanya masalah antar keluarga, jadi penyelesaiannya juga dengan cara kekeluargaan. Yang kedua yaitu keluarga Bapak Z dan Ibu Z. Penyelesaian masalahnya juga menggunakan terapi family terapi, dikarenakan hanya masalah antara keluarga si Bapak Z dan Ibu Z. Jadi penyelesaiannya juga harus dengan cara kekeluargaan. Jadi mengapa menggunakan family system terapi? Karena menurut Bapak Z permasalahan ini tuh sangat mudah. Jadi harus penyelesaiannya tuh dengan cara sistem kekeluargaan. Yang ketiga yaitu dari keluarga Bapak S dan Ibu R, penyelesaiannya juga menggunakan terapi family system terapi, dikarenakan hanya permasalahan antar keluarga yaitu ketidakseimbangan antara jumlah penghasilan dari sang suami dan juga sang istri. Mungkin cukup sekian pemaparan wawancara dan observasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.